Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia, dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Disebutkan talak. Umumnya apa? Umumnya apa? Khususnya apa? Terus Anda ngomong lagi umum khusus lagi apa? Coba. Oke, saya jelaskan, mau didengarkan boleh? Oke. Ya, silakan. Di dalam Islam itu gini, arti umum ketika ada segala sesuatu penjelasan bersifat universal. Ya, arti bersifat universal. Contoh dalam bahasa Indonesia dulu. Ya, saya mau langsung dari cerita ini loh. Anda mau Ya, mengatakan umumnya apa khususnya langsung dari hadis ini. Oke, kalau Anda nggak butuh penjelasan, oke, saya bilang masalah talak yang ada di Al-Quran ketika dibolehkan talak itu umum. Jadi tidak terriwayatkan bagaimana arti talak tersebut. Makanya adanya hadis kepada talak kinayah dan talak bainah namanya. Dan talak sarihat dan talak bainah dan talak kinayah. Walaupun Anda nggak paham ya bodo amat. Tapi itu yang ada di Islam. Kalau nggak percaya, bentar lagi saya buka. Bentar, nih saya lagi buka nih, bentar. Terus hubungannya apa perbedaannya dengan talak-talak itu? Dengan cerita ini. Terus cerita ini talak apa? Cerita itu sebenarnya bukan tentang ceritanya, Kiamat. Tentang ya riwayat ini loh, talak apa? Dia nggak ngerti dibalik dilalah apa namanya itu, paham dilalah indikasi nggak? Arti indikasi gini, Anda Ya, ngomong sesuatu dia karena tahu indikasi. Ya ini kan bicara tentang talak, ya. Talak gitu loh. Dia mau menceraikan gitu. Di sini diceraikan gitu loh, ditolak Muhammad itu. Nah, maksudnya Anda itu apa? Anda mengkategorikan, ini saya nggak ngerti nih. Ada talak, ada 3 jenis. Itu talak modelnya kayak gimana? Kondisionalnya itu apa gitu loh. Coba Anda jelaskan. Masing-masing kondisionalnya itu kayak gimana? Ya udah gini, yang namanya talak sari jelas-jelas menyebutkan lafal talak. Misalnya, saya punya istri nih, saya langsung bilang, Anda mentalak saya, aku talak kamu 1, ataupun aku talak kamu 2, ataupun aku talak kamu 3. Yang itu dinamakan dengan talak mungkin, artinya tidak boleh balik lagi. Jika talak 3 ya. Talak kinayah tidak disebutkan lafal talaknya, tapi disindir. Seperti apa? Pulang kamu ke rumah ibumu, ataupun enyahlah kamu dari sini, ataupun kata-kata aku sudah tak ingin melihat wajahmu. Maka itu secara qadi, bab qadi, apa yang terjadi saat hakim menghakimi. Jadi hakim sebenarnya kan, saat kamu mengatakan pulanglah kamu ke rumah ibumu, kamu meniatkan talak ataupun tidak? Jikalau dia mengatakan tidak, maka tidak jatuh talak. Jikalau dia mengatakan iya, maka jatuh talak. Jadi perbedaan antara tasrihat, ketika tasrih itu disebutkan aku talak kamu 3, maka jatuh talaknya. Oke, tapi kalau seandainya dia tidak secara sindiran, pulanglah kamu ke rumah ibumu, maka itu akan kembali kepada niat seseorang. Dia meniatkan kepada talak ataupun tidak meniatkan kepada talak. Seperti itu. Bentar, saya buka data dulu. Oke, terus hubungannya antara Muhammad harus melakukan itu dengan hukum apa? Ya, kedatangan Nabi. Kenapa ada yang seperti yang Anda framing juga? Kenapa dalam Islam ini menikahnya 4, Nabi menikahi 11? Ya kan? Itu juga menjadi pertanyaan kan? Itu menjadi pertanyaan seperti ini. Bukan gini loh. Tadi kan narasi Anda dengan adanya hadis-hadis ini itu membuat nanti Anda mencari apa pembenaran? Kebenaran Anda bilang saya selesai gitu. Saya selesai. Loh, jadi banyak istilah ini maksudnya harus dilakukan semua oleh baginda atau gimana? Itu dari narasi Anda itu loh. Datangnya baginda kan ada itu apa namanya itu? Nabiullah itu bukan tentang ahadim minkum ya, bukan tentang keayah-ayahan dari seseorang, bukan tentang sesuami-suamian daripada seseorang, akan tapi semua gerak-gerik daripada baginda itu mewakili daripada Islam mengambil hukum. Jadi kenapa baginda itu dalam hadisnya pernah lupa? Untuk menunjukkan apa? Jika suatu saat nanti umatnya lupa, dia dapati hukum seperti ini. Kenapa baginda menceraikan? Bahwa agar terjadinya hukum di dalam Islam boleh cerai. Kenapa baginda di dalam hadis tersebut meriwayatkan tentang pulanglah kamu kepada ibumu, menurunkan kepada yang dinamakan kepada talak bil kinayah. Jadi tujuan semua gerak-gerik baginda ini agar terunutnya hukum di dalam Islam yang dinamakan hadis. Arti hadis itu apa? Perbuatan baginda, perkataan beliau, apapun yang terjadi pada beliau, termasuk penglihatan orang terhadap beliau. Itu semua menjadi hukum di dalam Islam. Seperti itu. Bentar ya. Sekarang kalau ketika suami mengKDRT istri, masuk talak atau tidak? KDRT nggak masuk talak. Tapi masuk talak. Sah, masuk dalam bab fasah jika istrinya itu melaporkan ke kadi dan diambil walinya, arti wali bapaknya, aku sudah tidak mau dengan suamiku. Maka itu terjatuhnya fasah. Nah, ini kamu lihat nih ya. Kalau kamu bilang ini bukan talak, ya ini permasalahan lagi. Boleh diiningan nggak? Aku tunjukkan. Ya. Jangan lari dulu. Nanti bentar lagi kita bahas. Tunggu buka data dulu lah. Apa? Masalah yang saya bilang tadi, bahwa saya nggak sekedar congor, tapi ini ke pembuktiannya, sabar. Ya, biar Anda tahu bahwa sebenarnya apa yang Anda framingkan bukan seperti Anda mengertikan. Loh, saya paham. Di sini kan memang Muhammad ini ditolak. Itu saya paham. Anda mau mengkategorikan bagaimanapun, yang kemudian yang sindir lah, yang menghitung 1, 2, 3 langsung lari lah, apa itu saya nggak menginikan gitu loh, kategorinya apa itu bukan. Tapi yang menjadi masalah di sini, ketika pertama ini Anda kalau lihat kronologinya ya, baginda pertama itu ngomong apa? Serahkanlah dirimu untukku. Wanita itu kemudian mengatakan apa? Apakah seorang permaisuri akan menyerahkan dirinya kepada rakyat jelata? Kalau kamu mengatakan ini sudah dinikahi,
kok bisa wanita itu mau sama rakyat jelata ketika Baginda ngomong kayak begitu dianya marah? Ini kan aneh. Dia Bukan. sejak awal mesti ini kita main logika ya. Ini kita main logika. Mestinya kalau memang Dari wanita daripada dasar yang mengatakan tazawwaja, bukan ya tazawwaju. Kiamat kalau bunyinya di situ ya, bunyi daripada hadis tersebut. Qala ya tazawwaju, ya, bukan tazawwaja. Saya setuju dan saya Kristen sekarang. Tapi bukan saya, bro. Inilah ya makanya kita ini harus terstruktur nih. Saya bukan ya. Anda tidak mengerti fi'il madhi, tapi Anda berdebat dengan saya yang paham 3 hukum tersebut di dalam fi'il. Loh, silakan Anda mau paham hukum itu. Ini saya tunjukkan datanya. Coba, boleh ini kan nggak? Ini logikanya ya. Ini Anda bantah narasi saya. Di sini dikatakan ya. Logikanya begini. Orang kalau udah menikah artinya mau sama mau. Itu logikanya. Nggak mungkin dong Muhammad nikah sama orang gila. Kan nggak mungkin Anda mau ngomong kayak begitu. Nikah sama orang gila, kemarinnya ngomong A, besoknya ngomong B. Ini kan aneh. Udah merupakan asumsi liar. Ya, di wanita ini secara terang-terangan, kalau kamu bilang, dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Kalau Daman bilang wanita ini sudah dinikahi, ngapain kemudian ketika Muhammad mengatakan serahkanlah dirimu untukku? Ini lafaz hibah loh. Lafaz hibah itu adalah maknanya penyerahan diri. Penyerahan diri biasanya dilakukan karena orang itu belum menikah. Ya, Ini umum. ya udah berarti. Oh, ya udah. Makanya, ini kamu lihat nih. Ini saya tunjukkan datanya ya. Bentar, belum selesai dong, ya. Makanya ada nama nikah dengan lafaz hibah, penyerahan diri. Serahkanlah dirimu untukku. Makanya kamu ini gimana sih? Udahlah capek. Kamu nyambung nggak begini? Enggak setelah ini. Ya udah setelah. Bentar dulu, kamu dengar dulu. Ini saya mau memperbaiki logika. Ya. Aja saya kalah ya. Setelah ini udah cukup. Saya nggak mau panjang lebar. Udah capek. Anda udah mau lari-larian. Hei, Anda jangan lari-larian dulu. Ketika Muhammad menyuruh menyerahkan diri itu bagi aturannya. Ini aturannya Muhammad. Itu udah dinikahi, Bung. Udah dinikahi. Secepat itu memang. Serahkanlah dirimu untukku. Iya. Host, Sudah menikah. besarin saya, host. Loh kan? Nah, Gimana Anda ini? Di sini serahkan diri, lalu perempuan itu nggak mau. Udah, itu yang bahasa Arabnya dibakar aja. Apa capek? Karena bahasa Arabnya nggak bilang itu. Kalau Anda mau paham dari terjemahan, ya saya paham kitab Anda dari terjemahan. Ya nggak apa-apa. Jangan disamain aja. Nah, Ini terus ya. ini ulamamu dusta di sini, ulamamu. Bukan soal ulamamu, itu translate. Akan tapi Kamu memang bilang Anda akan ulamamu pendusta. Iya, wajar. rupanya ulamamu ini pendusta, Bung. Kita baca ya. Ini masalah Loh, bab talak. gimana? Ini rupanya ulamamu berdusta. Bentar. Masalah talak. Biar Kiamat, Terjemahkan Oke. kok, udah jelas. Masa- biarkan beliau ini. Ini kan repot ya, ulamanya dibilang berdusta. Itu orang jelas. Seperti saya ini. Ini. Ya, gantian dulu. Judulnya dipindahin dulu. Nah, judulnya dipindahin. Judul ikuti saya itu dipindahin. Kok nggak nampak nih? Nah, jadi ini adalah periwayatan tentang bab talak. Dah, ini masalah fil hukumi khulu'. Dah. Jadi dalam bab talak itu ada yang dinamakan talak bil kinayah. Ini dia. Dah. Arti kinayah apa? Tiap-tiap lafal yang terpahamkan kepada talak dan selainnya talak. Nah, salah satunya adalah bil kinayah. Arti bil kinayah artinya apa? Bisa terpaham itu ke arah talak, bisa terpaham itu bukan ke arah talak. Makanya ada narasi daripada Nabi mengatakan apa? Pulanglah kamu ke rumah ibumu. Oke, itu namanya talak bil kinayah. Maka narasi daripada hadis tersebut kan ada kata-kata itu, serahkanlah serahkanlah dirimu kepadaku. Kayak ibaratnya contoh gini, kita bertengkar dengan keluarga nih, bertengkar dengan istri ini dalam Islam ya. Anda nggak paham nggak apa-apa. Dalam Islam dia pulang ke rumah ibunya. Udah, setelah kita pulang dia pulang ke rumah ibunya, kita datang, serahkanlah dirimu untukku. Karena apa? Kita merujuk, artinya apa? Kita pengen dia rujuk. Arti dia pengen rujuk agar kembali menjadi suami istri dalam rujuk tersebut. Namun apa yang dikatakan oleh seseorang tersebut? Aku berlindung daripada orang sepertimu untuk Allah. Karena engkau telah berlindung, apa yang dikatakan? Karena engkau telah berlindung, pulanglah kamu ke rumah ibumu. Maka itu dinamakan dengan talak bil kinayah. Seperti itu. Nah, soal Anda nggak paham nggak apa-apa. Walaupun Anda terus membantah, mungkin saya udah capek. Yang dia disuruh pulang itu di akhir. Oh, kau puter itu. Yang bawah kau naikin ke atas. Gimana sih? Setelah Muhammad itu ditolak, barulah disuruh pulang, disuruh balik. Kamu Kita nggak bisa lari daripada narasi bahasa Arabnya. Kayak mana bisa lari. Oh, kau. Itu. Di sini orang itu semua bisa buka data kok, bisa lihat isinya. Terjemahan, jangan samakan kami. Terjemahan. Ini saya juga udah ngecek nih di Google Translate nih. Juga memang begitu kok artinya serahkanlah dirimu nih. Emang itu serahkanlah dirimu padaku nih. Serahkanlah dirimu, kembalilah kepadaku. Maka ratu menyerahkan dirinya ke ini apa rakyat jelata nih di sini dikatakan ya. Besar jadinya Muhammad dibilang besar. Nih ya. Jadi kau perhatikan baik-baik ya. Kau perhatikan di sini. Ketika Muhammad mengatakan serahkanlah dirimu untukku, ini bicara tentang lafaz hibah.
kasihnya ke Membebaskan kembalilah diri. jadi istriku. Bentar dulu, Anda tadi ngomong saya nggak motong. Anda bahasa Arabnya kayak gitu. Anda tadi ngomong sama saya kan nggak dengan motong. itu doang. Gimana Anda ini? Oh. Lah kan? Ini kebiasaan nih, nggak tertib. Kebiasaan, nggak ada ketertiban. Tapi di sini saya boleh ini nggak? Bentar. Ini nggak? Apa namanya itu? Tanya balik nggak? Boleh tanya balik nggak? Silakan. Setelah itu Anda tanya, silakan. Ya kan udah dijelasin. Anda bisa nggak teratur? Anda bisa nggak teratur untuk Anda itu mendengar gitu loh, belajar mendengar. Aman, Anda sedang mencari Kalau pembenaran. saya mau ngomong kejam ya, Anda nggak nyambung bro, nggak nyambung jawaban Anda itu. Akan lari dari Kamu tuh nggak nyambung. wajah. Ayo udah. Saya kalah ya. Oke, Kemat, saya kalah ya. Semuanya saya kalah. Ya orang-orang juga tahu kok di sini menyerahkan diri. Gimana ceritanya? Pokoknya saya izin. Lalu di sini, Assalamualaikum ini warahmatullahi di wabarakatuh. atas. Oke, saya kalah. Nah, ya udah. Nah, ya itu kalau memang udah mengakui Anda kemudian Anda itu Anda putar balikkan. Ini kan gimana? Orang memang disuruh menyerahkan diri, itu lafaz hibah. Kalau perempuan itu nggak mau menolak. Jadi kalau memang itu sudah menikah, ngapain kemudian Muhammad masih ngomong lafaz hibah? Ini kan aneh logikanya. Jadi saya nggak sampai dong. Jadi belum pernah ketemu. Jadi gini, kalau udah menikah artinya kan udah pernah ketemu. Kalau udah pernah ketemu, kenapa ketika ketemu? Gini, kalau orang mau nikah itu udah pasti udah ketemu, udah kenalan, oke ya, suka sama suka nikah. Nah di sini ceritanya udah nikah, ketika ketemu malah nggak suka. Ini kan apa gitu loh? Jawab, Jeng. Ya, jangan cuma terus saya jawab. Ya, di dalam pernikahan, ya, wanita itu biasanya ketika ijab kabul dia disimpan di dalam kamar, orang tuanya lah yang menikahkan dia. Setelah berlangsung ijab kabul, dipertemukan pengantin pria dengan pengantin perempuan. Jadi jangan samakan, ya. Di Kristen itu dia tukar cincin di gereja, nggak pernah Yesus gitu. Tanya bapakmu mamamu. Apa sih? Oh, apa jawab apa? Ini berarti Muhammad ini nggak? Jadi makanya kenapa dipertemukan? Muhammad ini nggak pernah ketemu gitu sama karena dia dinikahkan Halo. itu oleh walinya, oleh ayahnya. Bang Kata. Simpel itu loh. Host boleh ngobrol, boleh sedikit nggak? Bentar ya. Bentar Bang Abi, bentar Bang KTG, Setelah itu silakan. Jen, itu loh cara ini yang memahami. Selamat pagi Bang KTG, salam Ya kenal. pagi. Ya kenal. Iya. Ini ada suara anak kecil, boleh di-mute sebentar nggak? Saya mau berpendapat ya. Hasil diskusinya tadi saya nggak membela Kiamat, juga nggak menjelekkan. Bilang aja bilang nggak usah ini. Nggak usah Sebentar, ini. jangan ditimpalin dulu Bang. Ada adabnya sedikit, boleh kan? Boleh kan minta adab sedikit? Enggak. Tadi saya tertarik itu karena membahas wajah Baginda. Cuma saya putar aja tuh mengenai wajah di belakang ya. Tapi karena waktu saya mau ngomong Bang KTG sudah bilang bahwa di dalam Islam itu ada ijab qabul. Menurut saya abang mesti belajar lagi atau cek lagi ya. Ijab qabul itu hanya ada di mazhab Syafi'i. Hanya ada di mazhab yang mayoritas di Indonesia. Kalau ke Hanafi, Hambali, yang lain itu nggak ada. Jadi kalau abang mencocokkan Nabi Muhammad dengan ijab Jadi qabul, nikahnya kayak mana mazhab lain itu? Diam, api semut. Diam. ya makanya di Indonesia Jangan ijab qabul salah itu- dulu Bang. Aduh, Ketika dikatakan di mazhab Diam, Hanafi diam, nikahnya diam, seperti diam. apa kalau tidak ada ijab kabul? ya Bisa udah bisa jelaskan? saya bicara. Bentar Bang Abi, bentar. Oke. Ya silakan. Ya, mazhab yang menggunakan ijab qabul itu hanyalah Syafi'i. Makanya ijab qabul itu dilafazkan dalam bahasa Indonesia. Saya terima nikahnya. Tidak dalam bahasa Arab. Karena bahasa surga kalian adalah bahasa Arab. Nah kan dipotong lagi. Sabar dulu dong. Kalau nggak sabar saya langsung ke topik wajah ini. Lompat aja saya. Ayo. Ya udah, Langsung langsung aja, ke topik apa-apa. wajah Langsung tadi aja ya. ke topik mana yang mau Anda jelaskan, tapi jangan framing. Karena tadi saya menikahkan dikatakan- anak saya dengan Sebentar orang dulu, Arab aduh. pakai lafaz bahasa Arab, ijab kabul. Diam. Api semut diam. Dengar dong. Saya tantang Anda membuktikan bahwa ada orang bermazhab Hanafi pakai ijab qabul. Bisa nggak tunjukin? Nah, cuma saya lanjut ya. Di Islam itu sistem pernikahannya adalah ta'aruf. Ketemu langsung. Ya. Jadi kalau dikatakan menikah dulu baru ketemu, itu tadi justru bertolak belakang dengan ajaran Islam. Itu salah satunya Ki. Aku mungkin menambahkan. Nah, mengenai wajah tadi yang awan tadi kabur. Saya bantah ya. Sebentar dulu, belum selesai. Hei. Jangan framing, nggak mau dibantah. Banyak sok paten, sok pandi, tapi nggak ada ilmunya. Iya nggak apa-apa, nggak ada ilmu. Iya bergaya, banyak Saya gaya. hanya Tunjukkan mengemukakan dalilnya. Ketika Anda mengatakan itu, tunjukkan dalilnya. Kejap api. Ya, nanti satu Jadi jangan buat fitnah. Nah, dibesarin dan dibaca yang besar, ya. Dibesarin, siap tuh baca yang besar. Itu aja. Coba besarin. Sebentar, Terus baca yang besar. selesai. Ini Kiamat ya. Tuh baca tuh. Umaymah bintu Nu'man al-Jawniyah. dipotong lagi.
Asma bintu adalah Nggak penting omongan yang dosa. sempat dinikahi, saya baca sebesarnya ya. Yang sempat dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun diceraikan menjelang malam pengantin. Sekian, saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Jadi ini membuktikan bahwa ajaran ta'aruf itu tidak sesuai. Tadi buktinya dinikahi dulu baru, ya. Nah, Ta'aruf, saya membahas lu tahu nggak arti ta'aruf? Sekarang lu tahu nggak arti ta'aruf? nanti sabar. Karena nanti lu membawa sesuatu yang lu harus jelaskan. Sabar, saya ngomong dulu dong. Lu kan sebentar. menggunakan Ini mengenai wajah ini kata penting. ta'aruf. Tahu nggak arti ta'aruf? Ini mengenai wajah penting. Ini lebih penting nih wajah Enggak, baginda. kamu tadi bilang ta'aruf. Kamu tahu nggak kata yang Saya kamu nggak tahu, gunakan itu udah. maknanya apa? Anggap saya nggak tahu. Kalau nggak tahu Kamu ngapain mati. ngomong? Ya udah, anggap saya nggak ngomong. Diam aja. Ngapain lu gunakan kata Tutup telinga ta'aruf aja, kalau lu nggak tahu tutup artinya? Sabar dulu, ini mengenai wajah ya. Pertama, Ya Allah, lompat lagi, Aduh, lompat masa, lagi. masa kami lebih Gimana? percaya Ngomong masa persaksian ditimpal. kau? Jangan dipotong-potong. Masalahnya lu Siapa? Masalahnya sekarang kita mau poin dari Prof dulu. Kita mau poin ya. Kita mau sebentar lah, biar dapat poin juga. Mitra. Nggak ada Kamu poinnya, udah membuat- poinnya salah. Kamu udah membuat kebohongan. Lalu kalau ketika diminta pembuktian, lu kabur. Ya ini aku mau buktikan. nanti kamu bantah. Iya, apa Nah, kita nanti kamu bantah. Tunggu dia ngomong dulu. Gimana nih, Ki? Kenapa Kok arti kata begini ya? ta'aruf? Iya, memang nggak bisa teratur. Aduh, Alda. Nggak teratur ini memang Yang gini, yang lain, bentar satu-satu nanti kita nanti kita kasih ngomong ya satu-satu ya. Biar nanti jangan sampai ujung-ujung menghujat. Kalau menghujat saya tidak setuju ya. Jadi mending kita selesai kalau menghujat ya. Ya kan? Iya, nih. Saya pakai analogi aja ya. Coba teman-teman lihat nih ya. Pada saat Nabi lahir, ini kita berbicara tentang wajah ya. Soalnya dari tadi ditimpalin. Nabi lahir, dia dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Aminah ya. Tapi ingat, saat dia dilahirkan, bahkan Aminah tidak mau menyusui beliau, sehingga diserahkan kepada Halimah. Pertanyaannya, kenapa ibu kandungnya tidak mau menyusui baginda? Gitu. Sebentar dulu, jangan Framing ditimpalin. kalau begini. Yang Turun kedua, kau, Ape, turun kau. Siapa kau suruh turun aku? sebentar, ini ada, kita buka lagi Sahih Muslim. Ini dalilnya ya. 3345. Ya, teman-teman bisa buka. Di sini, ini adalah cerita di mana Nabi Muhammad waktu itu sedang mengikuti perang ya. Dan diriwayatkan giginya itu rompal atau copot kena pedang. Sehingga ompong. Ya, silakan buka. Ini yang ngomong Sahih Muslim, bukan Metatron. Sabar dulu. Gini, Bang Metatron. Jadi nanti jangan sampai ya apa yang dikatakan ini menyakiti yang lain ya. Mohon untuk tidak. Oke. Ya, teman-teman buka aja ya. Cuman saran saya sebelum buka Sahih Muslim 3345 ya, lapangkan dada sebesar-besarnya, besarkan hati ya sebelum membaca. Nah, yang terakhir, jadi ini kita berbicara masalah fisik dulu ya. Tadi ya, kenapa tidak mau disusui? Kenapa? Kok di dalam hadis tersebut ya baca sendiri apa yang terjadi pada gigi beliau. Dan di situ diriwayatkan bahwa wajah beliau terluka kena pedang. Nah, mungkinkah habis kena pedang itu langsung sembuh? Langsung ganteng lagi gitu kan? Ya, tanyakan pada hati teman-teman. Nah, yang terakhir, kita tahu bahwa baginda itu punya nenek. Sebentar. Nenek buyut beliau bernama Salma binti Amr. Salma binti Amr ini adalah ibunda dari Abdul Muthalib. Salma binti Amr ini adalah seorang wanita Habasyah, ya, atau Ethiopia, ya. Dan di dalam ucapannya Abdul Muthalib dia mengatakan, aku memiliki 10 anak yang berwarna hitam. Ini dikutip di dalam hadis juga ucapannya Abdul Siapa Muthalib. pula yang warna hitam? Sebentar dulu. Ini makanya di dalam hijrah pertama umat Islam pergi itu ke Habasyah, ke Ethiopia. Buktikan kalau saya salah. Hijrah umat Islam itu bukan Salah. ke Madinah pertama kali, tapi ke Habasyah, kerajaan Habasyah. Karena kita menyebut baginda itu adalah baginda karena beliau adalah keturunan dari Sultan Ethiopia dari darahnya Salma binti Amr. Sehingga tidak salah Abdul Muthalib mengatakan 10 anakku semuanya adalah hitam. Nih ucapannya kakek baginda Rasul sendiri. Dan hingga saat ini makamnya baginda itu yang menjaga haruslah orang Abdul Ethiopia. Muthalib nggak pernah pergi hijrah. Mana otaknya? Saya bisa pakai Salah aja. menjelaskan ke Anda. Kapan Abdul Muthalib pergi hijrah ke Abbasiyah? Udah Metatron udah. Iya, silakan. Udah ya, Jadi, giliran ya. jadi kesimpulan dia, Jadi aku tambahkan dikit membawa terkait narasi. itu. Bahlul. Bentar, Nggak bisa tertib ini kiamat, kita aja nggak bisa tertib. Jadi Buka aja, kesimpulannya dia buka aja mulutnya ini. Satu Nggak bisa tertib. Ya udah, Giginya- giliran diam. belum Nggak selesai. bisa tertib ini, jeng ini. Yang dia kasih Yang mundur narasi jeng. Biar rambutnya namanya panjangnya terurai. profesor dokter tapi aduh narasinya yang Sudah. bengak. Jadi kesimpulannya dia berkulit hitam, Oke. giginya ompong, dan ibunya sendiri tidak mau menyusui. Itu aja. Terima kasih. Ya,
Oi. Terus satu lagi Bang Meta, Jadi satu kita lagi. sudah Enggak, tunggu dulu. Jadi- Jamat dulu ya. Saya mau bantah dulu. Diam dulu. Jangan. Saya mau bantah dulu. Izin bang, saya dulu bang. Izin bang. Silakan. Jadi kabur dia. Aduh, Metatron kabur. Metatron tadi membawa narasi. Cuman cerita doang, dia nggak berani dengarin. Dia buat terus cerita yang enggak, lari. terluka ketika perang. Lalu dia Dikit hubungkan itu dengan dibilangnya. Habasya. Nggak ada kaitannya, nggak ada Nggak ada di kick, korelasinya. nggak ada di Nggak ada sini kaitannya, di kick. nggak ada korelasinya seperti itu. Inilah cara-cara kafir Kristen dalam memframing Rasulullah SAW ya lahir di Mekah ya, dan kebiasaan orang Mekah adalah menyusukan bayinya itu untuk keluar Mekah. Kenapa mereka harus melakukan itu? Karena Mekah pada saat itu adalah tempat orang melakukan ibadah haji. Jadi banyak orang dari luar datang untuk melakukan ibadah haji ketika itu. Karena banyaknya orang dari berbagai daerah, maka kemungkinan mereka tertular penyakit menular. Dulu belum ada ini vaksin. Dulu belum ada vaksin polio, vaksin apa. Jadi mereka itu menitipkan bayi mereka di luar daerah supaya mereka itu selamat dari penyakit-penyakit menular. Jangan dikik dong. Datang seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya tadi. Terus yang kedua, memang Rasulullah terluka pada saat perang, itu fakta. Yang ketiga, Rasulullah memang pada saat itu menyuruh sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Kenapa? Karena rajanya di situ adalah raja yang adil, seperti itu. Tapi nggak ada hubungannya antar ketiga ini dan nggak ada korelasinya. Jadi begitulah cara Ki Ahmad, Jeng Alda ini dengan Metatron itu membuat suatu fitnah, membuat suatu framing itu menyambung-nyambungkan yang tidak nyambung. Jadi kita semua udah menyaksikan cara mereka itu membuat fitnah, membuat kedustaan dan kebohongan. Bayangkan dari suatu peristiwa satu tidak disusui, dinyambungkan ke peristiwa perang yang Rasulullah terluka giginya, terus dinyambungkan ke hijrah ke Habasyah, itu bisa menjadi satu framing bagi mereka untuk memfitnah Rasulullah, untuk berbohong di muka umum di depan 339 viewers. Inilah cara-cara yang dipakai Ki Ahmad, Metatron. Mereka terinspirasi dari apanya? Terinspirasi dari Roma 3 pasal 7, apabila kebenaran oleh dustaku. Jadi mereka terinspirasi oleh ayat-ayat ini. Jengkol itu gitulah. Dengan Metatron itu gitu caranya. Giliranku ya. Boleh ininya diperbesar host. Aku tunjukkan data aja ya. Jadi aku sedikit menambahkan ya apa yang tadi Bang Meta tunjukkan, juga tadi di dalam hadis Ahmad ya. Saya juga tadi bacakan ya yang hadis Ahmad ini ya. Jadi di dalam Bukhari 6486 ini dikatakan gini, ini hadisnya derajatnya sahih ya, ijma ulama. Jadi dikatakan Rasulullah SAW pernah menemui Ummu Haram binti Milhan yang diperistrikan oleh Ubadah binti Syamit. Jadi ini istri orang ya. Jadi suatu hari beliau menemuinya dan Ummu Haram memberinya makan dan mencari kutu di kepalanya. Ya, kemudian beliau tertidur, lantas bangun dan tertawa. Kata Ummu Haram, saya bertanya, apa yang menjadikanmu tertawa, ya Rasulullah? Beliau menjawab, sekian orang dari umatku diperlihatkan kepadaku dalam keadaan berperang ya. Jadi ini cerita tentang perang raja-raja dan seterusnya. Ya, kata Ummu Haram, ya Rasulullah, doakanlah aku agar Allah menjadikan diriku di antara mereka. Maka Rasulullah mendoakan, ya. Lalu kemudian Rasulullah meletakkan kepalanya, kemudian bangun dengan tertawa. Maka aku Ummu Haram bertanya, apa yang menjadikan dirimu tertawa? Ya Rasulullah, Nabi menjawab, ada beberapa manusia ya, dan seterusnya ini diceritakan ya. Oke. Terus saya mau tunjukkan riwayat lain ya. Jadi ini meletakkan kepalanya itu teman-teman lihat ya. Ketika tertidur di sini diletakkan di mana kepalanya? Bentar ya. Jadi kalau nanti saya ngomong kan lain ceritanya. Ini saya tunjukkan aja. Dan itu bukan istrinya ya. Itu Ummu Haram itu saudara sepersusuan Nabi. Jadi memang Nabi boleh bertemu dengan Ummu Haram itu. Di mana dalilnya saudara sepersusuan? Dibantah oleh cewek jeng. Di mana? Kamu jeng. Ambil sedikit-sedikit itu kiamat, harus paham. Tahu sejarahnya Ummu Haram itu adalah saudara rodok dari Nabi. Karena lantas apanya yang mau ditanyakan lagi ini? Saya kasih tahu Bang, saya mempelajari hadis ini dan ternyata dalam kalangan Islam itu menjadi masalah. Kenapa? Ini dalam kalangan Islam loh, dalam diskusi, ya. Karena apa masalahnya wong rodok itu? Tapi Baginda itu dipangku meletakkan Sepersusuan, saudara sepersusuan itu muhrim. Saudara sepersusuan adalah muhram. Jangan, nggak usah diperpanjang, saya sudah paham kan kiamat ya. Justru permasalahannya tahu ini Ummu Haram ini adalah beliau syahidah nanti ikut berperang. Harus paham sejarah jenengan.
Sampean kan mau mengatakan bahwasanya Nabi Persusuan itu mahram Nabi. Oke, saya Kiamat, buka- kiamat. Coba baca Saya secara bukakan lengkapnya. literaturnya Coba terkait baca secara saudara lengkapnya sepersusuan, siapa itu Ummu Haram. Iya, lucu jadinya sampean ini. Jangan Mau jangan menjadi jangan Nabi, memperkosa data orang kiamat. perempuan. Saudara Jangan sepersusuan. jangan bikin Kristen itu jadi jelek dengan memperkosa Iya. data. Apa sih kamu ini? Ini kan Itu saudara itu sepersusuan. saudara sepersusuan. Dalam Islam, saudara sepersusuan itu masih mahram. Iya, mana katanya dia saudara sepersusuan. Saya tahu itu. Ya terus yang mau dipertanyakan apanya? Apanya yang mau buktinya? ditanyakan? Kalau dia itu saudara sepersusuannya Muhammad, di mana buktinya? Sudah masyhur itu, jangan dipertanyakan Masyhur lagi. apa? Makanya. Coba di Google aja di Google. Sampean kalau coba sampean mau tulis di Google, Ummu menanyakan Haram. Ummu Haram itu bukan saudara rodohnya, coba sampean mengeluarkan dalil bahwasanya Nabi dengan Ummu Haram itu bukan saudara rodoh. Maka saya akan menampilkan Makanya ini saya bukakan dapat bandingannya. saya bukakan ya. Bentar. Iya, yang mengatakan bahwasanya Ummu Haram itu enggak saudara rodoh dengan Nabi, coba ditampilkan. Nanti yang menyampaikan bahwasanya Ummu Haram dengan Nabi itu saudara rodoh nanti juga akan tampil juga di sini. Oke ya, di sini ya, ibu-ibu yang menyusuinya, bentar. Saya bukakan dalam kitab Zadul Ma'ad. Itu boleh di mute dulu nggak? Itu apa itu? Ada suara ini. Coba ya, saya carikan ininya apa? Jilidnya ya. Tentang saudara sepersusuan. Saya langsung ini kan ya. Coba. Coba ya. Ini saudara sepersusuan nih. Nih. Nih abang ya. Saya tunjukkan nih. Nih. Itu Wikipedia, Bang. Nih. Di sini dijelaskan apa nih? Saudara sepersusuan nih. Dari ini ibu susuan nih, saudara sepersusuan. Nih 4 nih. Nggak ada. Jangan menframing. Nggak ada. Emang makanya di mana? Ayo, nggak ada. Hanya 4. Di mana? Bahkan ada yang ngomong. Coba. Makanya ini di dalam forum diskusi, Bang. Itu saya udah baca dari forum-forum diskusi antara Islam antara Islam sendiri loh. Itu dijadikan suatu diskusi panas. Kenapa? Karena memang menurut riwayat dia itu bukan saudara sepersusuan, bukan muhrim dikatakan. Oh, Muharram itu bukan muhrim. Tapi kenapa waktu itu malah tidur gitu loh. Untuk kemudian baginda tidur di situ. Kemudian dia mencarikan kutunya gitu. Oke ya. Coba silakan hamba Allah. Entah siapa tunjukkan literaturnya. Jangan Wikipedia. Kalau Wikipedia mah gimana sih? Kalau murid Yesus yang nyandar di bahu Yesus, itu apanya tuh? Ini nggak nyambung nih. Nyambung lah. Kau kan memakai standar. Nggak nyambung bro. nyandarnya Langsung ini ya. aja. Kasih. Udah lah, malu kau kan. Malu Jadi apa? gini kiamat. Saya sandar sama kawan-kawan saya, dia biasa aja kok. Sambil megang paha nggak? Jeng. Udah bro, kau kalau nggak punya Kamu sopan sambil santun paham ya. Kamu tahu nggak Muhammad pernah menjilat burung laki-laki? Mau nggak saya tunjukkan riwayatnya? Nabimu. Aduh. Ayo, tunjukkan. Kita buka, ayo. Ayo, buka, ayo. Oke. Nggak usah Coba tanya, saya kita buka bukakan. aja. Langsung buka, ayo. Oke, saya bukakan ya riwayatnya.
Boleh host diperbesar, saya tunjukkan riwayatnya. Tunggu oke mas, kita jawab tadi ini. Saya ada data nih, jawaban tadi. Boleh? Tentang Bentar, Muharram. bentar. Saya Biar tunjukkan jelas tunggu dulu. Nggak, nih saya ada data nih, biar jelas jawabannya. Jangan jadi framing, jangan jadi fitnah. Oke? Oke, di kitab mana? Di kitab Oke. mana? Kitab Nawawi. Di syarah hadis, kitab buka, Nawawi. Oke. Coba Oke. buka bukunya. Bentar ya. Oke. Ini ya. Ini nanti di kitab Nawawi, di syarah hadis Coba Muslim. atasnya Bang. Atasnya apa itu? Iya, pakai dulu. Atas. Ini. Enggak atas. Coba lihat Ini. atasnya dulu. Oke. Atas. Ulama sepakat. Gimana sih? Atasnya Bang, saya mau Oh, lihat atas. atasnya. Ya makanya lihat saya baca dulu. Iya, saya baca. Iya, kamu diam dulu, jangan potong. Halo, takut dia. Jangan gitu. Anda punya adab kan? Anda punya adab. Diam dulu, saya jelaskan. Aduh. Itu kitabnya mana Iya, coba? iya. Aduh, ini ya. Model kiamat ketika dijawab, dia potong-potong. Ya udah kamu diam dulu. Nih ya. Nih, ulama sepakat bahwa Muharram adalah mahram Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya, hanya saja sebab hubungan mahramnya diperselisihkan para ulama. Nah, ini Imam Nawawi pada syarah hadis, syarah hadis Muslim. Loh, ya, ini kitab Nawawi. Kitab Nawawi itu adalah menjelaskan syarah Sahih Muslim. Nih kamu lihat nih nomornya. Nih, apa dikatakan Imam Nawawi? Nih ya, ulama sepakat bahwa Muharram adalah mahram bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang sebab kemahramannya. Nah, Ibnu Abdil Bar dan yang lainnya mengatakan Muharram adalah salah satu bibi. Nih ya, bibi beliau. Karena hubungan sepersusuan nih. Kamu buka nih di kitab Nawawi tentang syarah Muslim nih, nomor 13 nih, 358. Oke ya. Jelas ya, bahwasanya Muharram itu adalah bibi dari sepersusuan. Jelas ya. Kamu buka nih kitab Imam Nawawi tentang syarah Muslim nih, nomor 13. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan sudah melihat video ini. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik video ini dan mari kita juga akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, ya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.